Nah, oke, di dimensi nanti nih yuk, kamu harus ingat besaran dulu. Besaran, kamu ingat ada besaran itu ada berapa macam? Ada besaran apa? Ada ini besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok itu yang didefinisikan sejak awal ya. Yang pokok ini yang pokok itu besaran pokok itu adalah besaran besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Didefinisikan tersendiri. Nah, sedangkan untuk besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari dua atau lebih besaran pokok. Oke, nah sekarang kita ingat dulu besaran pokok. Yuyu ingat enggak besaran pokok ada berapa? Ada berapa besaran pokok? Besaran pokok itu ada 7 ya. Jadi yang pertama, tuh pakai tabelmu. Lebih gampang. Bentar, nomornya, nama besarannya, satuannya, baru habis itu dimensi ya. Oke, jadi di sini adalah besaran, kemudian di sini adalah satuan, lalu di sini adalah dimensi. Yang pertama itu adalah yang diukur pakai penggaris. Biasanya kita ngukur apa? Pakai penggaris. Apa yang kita ukur yuk kalau pakai penggaris biasanya? Garis. Panjang. Oke. Kita pakai penggaris kan biasa ngukur panjang kan? Nah, satuan dalam sistem internasional di sini adalah meter, lambangnya itu M. Nah, dimensi daripada M itu kita harus pakai tanda ini, itu adalah L. Nah, itu dimensinya. Kemudian yang kedua, yang pakai neraca, timbangan, kita biasa mengukur apa? Satuannya itu adalah kilogram. Mengukur apa? Massa, bukan berat loh ya. Berat. Massa dan berat itu beda ya. Di fisika itu beda. Nah, kilogram ini dimensinya adalah M besar. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kita ukur pakai stopwatch. Apa? Jam, Waktu. stopwatch, kita ukur apa? Waktu. Oke, berarti ini ada waktu. Waktu ini satuannya itu adalah skon, dimensinya itu adalah T besar. Kemudian yang pakai termometer. Kita ngukur apa? Biasa pakai termometer. Temperatur. Temperatur, oke, suhu atau temperatur ya. Nah, ini satuannya secara internasional itu adalah Kelvin ya. Kelvin kalau saya tidak salah suhu itu dimensinya theta deh. Kalau saya tidak salah nanti kita lihat. Nah, kemudian yang kelima itu kalau kita mengukur dengan menggunakan ampere meter, nggak tahu. Namanya adalah kuat arus. Kuat arus. Nah, ini satuannya adalah ampere. Dimensinya adalah I. Kemudian yang keenam kuat arus itu ada namanya kuat cahaya. Kuat cahaya itu satuannya adalah kandela. Dimensinya
adalah J. Ini kalau ada apalagi ya satunya ya. Panjang masa waktu suhu kuat arus kuat cahaya. Oh, yang satunya lagi adalah jumlah zat kayaknya. Ntar. Dan. Lama nggak ngejar. Oke, cocok. Jumlah zat ya. Jumlah zat, intensitas cahaya itu J. Kemudian jumlah zat yang satunya. Yang ketujuh itu adalah jumlah zat. Jumlah zat. Satuannya itu adalah mol. Nah, dimensinya ini adalah N. Nah, ini yang harus kita hafal. Ya. Dimensi besaran pokok itu ini ya, panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, kuat cahaya, jumlah zat. Ini besaran pokoknya. Satuannya ini dalam sistem internasional atau sistem SI ya. Itu meter, kilogram, skon, Kelvin, ampere, kandela, kemudian mol. Jadi dimensinya meter itu adalah L besar, kilogram itu adalah M, kemudian skon itu adalah T, kemudian Kelvin itu adalah theta, lalu ampere itu adalah I, kemudian kandela itu adalah J, kemudian jumlah zat mol ini adalah N, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok dua atau lebih. Nah, sekarang kalau panjang kali panjang itu biasanya jadi apa? Atau panjang kali lebar. Biasanya apa ini? Yang panjang kali lebar atau sisi kali sisi gitu. Kita cari apa biasanya? Apa? Segi empat. Ya segi empat apa cari apa? Panjang kali lebar. Ayo. Area, area, area. Nah, area, oke, area atau luas ya. Nah, ini satuannya itu adalah apa? Meter kali meter jadi apa? Kilometer. Meter kali meter. Meter kali meter. Berarti jadi meter pangkat 2 Dua. ya. Maka dimensinya ini ditulis begini. M pangkat 2 begitu. Lalu berikutnya lagi, kalau panjang kali panjang atau sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi. Apa yang kita cari? Keliling. No, sisi kali sisi kali-kali loh ya. Pangkat 3 ini jadinya. Nanti di sini adalah meter kali meter kali meter. Berarti jadi meter pangkat Volume, 3. volume. Volume, oke, volume ya, ini ya, sisi pangkat 3, berarti ini dimensinya itu, sorry, ini bukan M, aduh, sorry, salah, salah, salah. Panjang itu dimensinya L, ya, dimensinya L. Ah, ini berarti adalah L pangkat 3, begitu. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau rumusnya itu adalah M per V. M itu adalah massa. Berarti ini adalah kilogram per meter pangkat 3. Kamu ingat apa ini? Density. Aduh. Density, Data. oke, massa jenis, density, massa jenis, oke, ini kilogram per meter pangkat 3, maka ini meter pangkat 3-nya ini kan per, dikasih naik, jadi ini meter pangkat minus 3, maka ini sama dengan kilogram itu adalah M, lalu berikutnya adalah L pangkat min 3. Lalu ada lagi yang M dikali dulu, sorry. Jangan ke situ dulu. Kita harus cari dulu yang satuannya meter per detik. Itu S dibagi dengan time. Ini berarti meter per skon atau boleh dituliskan dengan meter skon pangkat min 1. Apa ini kira-kira? Velocity. Velocity, oke, velocity ya. Berarti ini dimensinya itu adalah L T pangkat min 1. Kemudian berikutnya lagi ada perubahan kecepatan. Jadi adalah delta V dibagi dengan delta T. Ini. Perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Berarti meter skon min 1 dibagi dengan skon. Maka ini jadi meter skon pangkat min 2. Kira-kira apa ini besarannya? Data. Acceleration ya. Ya. Acceleration atau percepatan ya. Jadi ini dimensinya berarti adalah L, ini adalah T pangkat minus 2.
Kemudian berikutnya lagi ada yang massa dikalikan percepatan. Atau di sini adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Atau yang namanya ini sama saja dengan Newton. Ini jadi ditulis dalam kilogram meter pangkat meter lalu skon pangkat minus 2. Apa yuk? Ingat nggak? Newton. Satuan dari apa? Massa kali percepatan. Masa, mas. Hah? Masa. Force. Gaya. Ya. Gaya. Ini berarti dimensinya kilogram tadi apa yuk? Apa? M. M. Betul, betul. L. A. Meter itu L Ya. ya. Skon Ya. itu T ya, T besar. T pangkat minus 2. Nah, ini untuk gaya. Lalu ada lagi yang massa dikalikan dengan gravitasi. Ini juga sama, satuannya Newton. Kilogram meter per sekon pangkat 2. Atau sama dengan kilogram meter sekon minus 2. Apa yuk? Ingat nggak? MG. Rumus dari apa? Kalau kita mengangkat sesuatu di tangannya kita yang besar sekali, tangannya kita rasa bagaimana? Berat gravitasi. Berat, ya. Weight, berat benda, ya. Berat benda. Jadi ini adalah W. W sama dengan M kali G. Ini sama dengan force ya, gaya ya. Yang ini adalah gaya, yang ini adalah gaya gravitasi, sama aja. Nah, di sini adalah M, berarti ini adalah L, lalu ada T pangkat minus 2. Berikutnya lagi. Sekarang, kamu ingat nggak rumus apa ini? M kali G kali H. MGH. Rumus apa? Ada lagi nanti yang 1/2 MV kuadrat. Apa? Nggak tahu. Energi ya. Ini adalah energi potensial. Ya, ini yang dipelajari di SMP ini. Energi potensial. Energi potensial massa berarti kilogram. Gravitasi itu adalah meter skon minus 2. Kemudian ketinggian itu adalah meter. Maka ini jadi kilogram meter kuadrat sekon minus 2. Nah, ini dimensinya berarti apa? M, L, pangkat 2, lalu T, pangkat minus 2. Ini adalah energi kinetik, ya. Sama, setengahnya nggak masuk, berarti ini kilogram meter per sekon, ini pangkat 2. Maka jadi kilogram meter kuadrat sekon min 2. Berarti dimensinya masih sama, nih ya. Ini adalah M, L kuadrat T pangkat minus 2. Ada lagi tuh, eh, yang sama dengan F kali S. Ayo, apa? Dipelajari di kelas berapa nih ya? Kayaknya kelas 2 deh. Oh, nanti kelas 2 SMP tahu. Wah, kamu belum dapat. Ya, F kali S ya, gaya kali perpindahan. Ini work, usaha. Lambangnya W ya. Nah, usaha. Ini berarti satuan daripada F itu adalah Newton. Ini dikalikan dengan meter. Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ini kali meter berarti sama aja dengan kilogram meter pangkat 2 sekon min 2. Dimensinya nanti lanjutin sendiri ya, bisa ya? Kan kilogram M, meter L, Mm-mm. ini T ya, sama. Nah, berikutnya lagi ada eh, kalau energi listrik W itu sama dengan P kali time. Jadi bisa di sini P itu sama saja dengan W per time. W-nya itu adalah eh, usaha ya. W-nya adalah usaha, berarti di sini sama saja dengan kilogram meter kuadrat skon min 2 dibagi dengan skon. Maka ini akan jadi kilogram meter kuadrat ini skon pangkat min 3. Sama Ji dimensinya, berarti di sini adalah M, kemudian ini adalah L pangkat 2, berarti ini adalah T pangkat minus 3 ya. Lalu apa lagi ya? Banyak sih, banyak 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 sekali. Ini ada ini, kemudian eh ada ki. Nanti kamu kelas 3 dapat ini. Kit ini ya. Ki sama dengan I dikalikan dengan time. I adalah kuat arus.
Time itu adalah waktu. Berarti ini adalah ampere skon, ya, ampere skon. Dimensi daripada ampere itu adalah I. Maka ini adalah I, skon itu berarti T. Nah, yang berhubungan dengan ini lagi itu ada rumus W sama dengan V dikalikan Q. Maka voltage V itu sama dengan W dibagi dengan Q. Di mana W itu satuannya itu adalah ini, kilogram meter kuadrat skon min 2. Q-nya itu adalah ampere skon. Maka ini kalau disederhanakan lagi menjadi apa ini? Kilogram meter kuadrat skon min 3 ampere min 1. Berarti dimensinya adalah M, kemudian L pangkat 2, lalu T pangkat minus 3, kemudian ampere pangkat min 1. Nah, ini semuanya adalah besaran turunan. Ada lagi nanti kamu di SMP di kelas 3 lagi itu belajar lagi tentang hukum Ohm. Hukum Ohm V itu sama dengan I kali R. Maka R itu akan sama dengan V voltage dibagi dengan kuat arus per ampere. Nah, volt ini tadi ya, ini sama saja dengan volt ya. Ini berarti sama dengan kilogram meter kuadrat skon min 2 ampere min 1 kita bagi dengan ampere. Maka ini akan jadi kilogram meter pangkat 2 skon minus 2 ampere minus 2. Jadi ini sama saja dengan M kemudian L kuadrat lalu time min 2 kemudian ampere min 1. Ya, masih banyak. Jadi kalau mau dicari lagi besaran-besaran yang lainnya itu masih ada lagi. Ya, kira-kira inilah sebagian besar ya. Ada kecepatan, percepatan, kemudian ada apa namanya? Usaha, kemudian daya, lalu ada jumlah muatan, ada voltase atau beda potensial, ada hambatan R itu ya. Itu dan yang lain-lainnya nanti kamu akan dapat rumus juga eh ini di kelas 3 nanti. Ada rumus F itu sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah tetapan kolom. Dari rumus ini, itu berarti untuk cari K itu akan sama dengan F dikalikan R kuadrat dibagi dengan Q dikalikan dengan Q. Satuan daripada F itu adalah Newton. Satuan dari R itu adalah meter radius. Ini dikalikan dengan meter pangkat 2. Kemudian satuan dari Q itu adalah kolom. Kolom kali kolom. Ini kita harus pecah untuk cari dimensinya. Ya, berarti sama dengan kilogram meter eh, per skon kuadrat dikalikan dengan meter kuadrat. Kemudian kolom itu adalah tadi ampere skon kali ampere skon. Berarti ini jadi sama dengan kilogram meter pangkat 3 ampere-ampere berarti ampere kuadrat naik berarti jadi ampere pangkat min 2 skon kuadrat berarti adalah skon pangkat minus 4. Berarti dimensi daripada K ini adalah M kemudian L pangkat 3 lalu ampere itu adalah I pangkat minus 2 skon itu adalah T pangkat minus 4. Seperti itu. Jadi banyak banyak lagi nanti Kak, tergantung nanti dimensi-dimensinya. Nah, ini tentang dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang dari dimensi itu nanti kita bisa menurunkan sebuah rumus, ya. Sebuah rumus ini contohnya ini. Kita belum tahu rumusnya itu bagaimana gitu ya. Contohnya eh misalnya ada pegas nih. Kemudian pegas ini diberi beban dengan massa M. Maka akan ada gaya di sini, F-nya. F itu sama saja dengan M kali G. Ini F gaya berat itu sama dengan M dikalikan G. Kemudian pegas ini akan mengalami yang namanya ini waktu belum dikasih beban ya. Saya begini. Nah, ini ada perubahan panjang nih.
perubahan panjangnya kita misalkan adalah X gitu, bertambah panjang sejauh X. Maka ini ada punya gaya pegas juga. Ya, kalau kita tarik, kita lepaskan, dia nanti akan balik berayun-ayun begitu, akan berayun-ayun. Jadi di sini F juga sama saja dengan K dikalikan dengan X, di mana K itu adalah tetapan pegas. Nah, untuk mencari dimensi daripada K, berarti K ini akan sama dengan F dibagi dengan X. Kita lihat satuannya F itu adalah Newton ya. Newton per meter atau sama dengan kilogram meter skon min 2 dibagi dengan meter. Maka ini sama dengan kilogram skon minus 2 gitu. Nah, sekarang kalau dia berayun-ayun itu berarti dia melakukan getaran. Nah, kita mau cari tahu nih rumus daripada getaran. Nah, ini kalau bergerak bolak-balik itu sudut yang ditempuh ya, itu nanti akan membentuk grafik ini. Ini kalau kita melukiskan bagaimana grafiknya. Grafik yang dibentuk oleh ayunan pegas ini dari turun naik, turun naik, turun naik, itu nanti akan berbentuk grafik seperti ini. Nah, ini namanya grafiknya adalah grafik sin. Nah, satu kali periode ini adalah 2 pi. Sampai di sini adalah 2 pi gitu. 2 pi. Sekarang kita nggak tahu nih. Variabel yang berlaku di sini ada M, kemudian ada K, tetapan pegas, ya. Kemudian ada gravitasi turun ke bawah. Ya, ada gravitasi turun ke bawah. Jadi kita mau cari periodenya nih. Ini satu kali periode adalah 2 pi. Berarti T di sini akan sama dengan 2 pi, ada variabelnya di sini adalah M, kemudian ada K, lalu ada G. Jadi ini kita kasih variabel saja di sini pangkatnya, karena kita belum tahu pangkatnya apa. Ini pangkatnya adalah pangkat A, yang ini adalah pangkat B, kemudian yang ini pangkat C. Oke? Ya, kita mau Oke. cari nilai ABC-nya itu apa. Nah, dimensi daripada periode, satuannya kita lihat dulu. Satuan dari periode adalah skon. 2 pi-nya berarti nggak usah masuk. M itu adalah massa, berarti ini adalah kilogram. Maka pangkat A. K itu adalah tetapan pegas. Tetapan pegas tadi satuannya adalah kilogram skon pangkat min 2. Kilogram skon minus 2. Berarti ini pangkat B. Gravitasi itu percepatan itu adalah meter per skon kuadrat atau skon min 2. Ini pangkat C gitu. Nah, kita keluarkan dulu nih. Berarti ini adalah kilogram pangkat A dikalikan kilogram pangkat B kali skon pangkat minus 2B dikali meter pangkat C dikalikan skon pangkat minus 2C. Kilogram dengan kilogram kita gabung, skon dengan skon kita gabung, ya, massa juga sendiri, panjang juga sendiri. Tadi kilogram ini pangkatnya berarti A ditambah dengan B. Lalu skon berarti pangkatnya adalah minus 2B minus 2C. Lalu M-nya itu adalah pangkat C saja. Tetapi yang ada di sini hanya skon saja. Maka kita boleh tambahkan nih. Ini pangkat 1. Segala sesuatu kalau kita pangkatkan 0, M pangkat 0 itu sama dengan 1. K pangkat 0 ini juga sama dengan 1, ya. Jadi apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, di sini ada S nih, tapi M kilogramnya sini nggak ada. Maka kita boleh tambahkan. Kilogram berarti pangkat 0. Lalu M-nya juga nggak ada di sini. Maka kita tambahkan juga M pangkat 0. Nah, dari dimensinya, kalau S itu adalah T. Ntar ya, kita nggak cukup nih di sini. Balik ke sini ya. Tadi apa ini? Ada kilogram pangkat 0, kemudian meter pangkat 0, skon pangkat 1 sama dengan kilogram pangkat A ditambah B, kilogram pangkat A ditambah dengan B, kemudian skon pangkat min 2B min 2C, jadi di sini adalah skon pangkat min 2B minus 2C, kemudian M pangkat C. M pangkat C. Nah, ke dimensinya nih. Berarti di sini adalah M pangkat 0, meter itu L pangkat 0, skon itu adalah T pangkat 1. Di sini berarti adalah M pangkat A ditambah B, lalu T ini berarti pangkat minus 2B minus 2C, kemudian di sini adalah M
pangkat nol. Nah, kita mulai dari, sorry, bukan pangkat nol, tapi pangkat C. Mulai dari yang satu saja variabelnya. Di sini kan hanya M pangkat C nih. M pangkat C di sini ada M pangkat nol. Kita samakan nih. Yang pertama ya, yang pertama itu kita samakan. Berarti di sini adalah M pangkat nol sama dengan M pangkat C. Berarti C sama dengan apa, Yuk? Nol. Nol, oke, good. Nah, sama dengan nol. Oke, nah sekarang C-nya udah dapat nih sama dengan nol. Yang ada variabel C adalah ini, time. Di sini berarti T pangkat satu sama dengan T pangkat min 2B minus 2C. Itu artinya apa? Satu sama dengan apa? Min 2B min 2C Dua kan? C. C-nya kita kasih masuk nih. Berarti sama dengan minus 2B dikurangi 2 kali nol. 2 kali nol sama dengan apa? Nol. Nol. Oke, berarti satu sama dengan min 2B. Kalau gitu, maka B sama dengan berapa? Atau dirubah nih, minus 2B sama dengan satu. Maka B sama dengan, ayo, 2A sama dengan 10. A sama dengan Lima. 5. 5 ini kan dari 10 dibagi 2 kan? Sekarang min 2B Iya. sama dengan satu. Berarti B sama dengan, Dua. eh, 2A sama dengan 10, A sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Masa min 2B sama dengan satu, B-nya sama dengan 2? B itu 2/2. Ini dari sini loh. 2A 10, A sama dengan 10 per 2 yaitu 5. Kalau min Ya. 2B sama dengan satu, berarti B sama dengan satu per min 2. Atau Dua. sama dengan min satu per 2. Ah, dapat tuh B-nya. Ini sama dengan min satu per 2. Oke. Sekarang berikutnya berarti yang belum adalah apa ini? M ya. Oh ini M. Tunggu dulu. Ini kenapa M lagi di sini? Oh sorry. Ini adalah L nih. Oh ini L berarti ya. Ini L nih. Jadi ini L pangkat nol, L pangkat C ya. Oke. Nah sekarang berikutnya yang M nih. Jadi ini tadi kesalahan nih. Berarti tadi dengan yang ini ya. Sekarang M pangkat nol nih. M pangkat nol sama dengan M pangkat A ditambah B. Berarti A ditambah B sama dengan apa? A. M-nya kan coret. Iya. Nah, berarti nol sama dengan A tambah B. A tambah B sama dengan nol kan? Ya kan? Iya. Nah, berarti A, B-nya min setengah. Dikurang satu per 2 sama dengan nol. Maka A sama dengan 1/2. satu per 2. Oke, berarti kita udah dapat nih ya. Kita udah dapat tadi di sini A sama dengan satu per 2. B sama dengan min satu per 2, lalu C sama dengan nol. Rumusnya periode tadi kan sama dengan 2pi, lalu M pangkat A, kemudian apa lagi tadi? M pangkat, oh ini nih. Mana ini? M pangkat A, K pangkat B, kemudian G pangkat C ya. K pangkat B, lalu G pangkat C. Nah, kita masukkan nih. Maka ini jadi 2pi M pangkat satu per 2, kemudian K pangkat min satu per 2, G pangkat nol. Nah, semua dipangkatkan nol sama dengan berapa? Satu Hmm, kan? Maka ini akan iya. sama dengan 2pi. M pangkat satu per 2, ini K-nya kita kasih turun. Pangkat minus di sini, kalau dikasih turun berarti jadi positif. Maka K pangkat satu per 2. Pangkat satu per 2 itu sama saja dengan akar. M dibagi dengan akar K. Ini adalah periode. Berarti rumusnya ini akarnya boleh digabung sama dengan 2pi akar M
dibagi dengan K. Ini adalah rumus periode daripada getaran untuk pegas, gitu. Nah, kita tahu bahwa hubungan pada apa namanya getaran antara periode dengan frekuensi itu adalah F itu sama dengan 1 per periode. Berarti sama dengan 1 dibagi 2 pi akar M dibagi dengan K. Maka kita balik berarti jadi 1/2 pi dikalikan akar K dibagi dengan M. Ini adalah frekuensinya. Ya, jadi ini rumus frekuensi pada getaran pegas. Seperti itu. Bagaimana? Bagaimana? Yuk. Ya. Gak bisa mengerti, Bu. Ah, ini pelajaran SMA ini, nggak apa-apa. Nah, nanti ada lagi yang untuk getaran yang di SMP punya itu ya, ada getaran. Nanti kamu akan belajar itu tentang getaran atau ayunan sederhana begitu ya. Ini ada ayunan. Posisi bendanya di sini. Kemudian berikutnya nanti bisa ke sini. Ya, akan seperti ini. Ya, ini namanya ayunan bandul. Nah, sekarang ini berayun nih. Ini bandulnya punya massa M. Panjang talinya adalah L, tetap ada gravitasi. Lalu kita mau cari juga apa rumusnya periode gitu loh ya. Jadi ini satu periode itu satu getaran, balik ke sini, ini balik lagi. Ini namanya satu periode. Waktunya adalah periode, satu kali gerakan bolak-balik ya. Nah, sekarang ada variabel ini MLG. Jadi T kan ini bolak-balik itu tetap 360 atau 2 pi. Berarti 2 pi M pangkat A L pangkat B, kemudian G pangkat C. Ya, sama. Satuan daripada periode itu adalah skon. 2 pi-nya nggak masuk, M itu satuannya adalah kilogram, pangkat A. L panjang tali, oh berarti meter, pangkat B. Gravitasi itu adalah meter, skon -2, berarti ini pangkat C. Kita lepas lagi nih. Jadi ini adalah kilogram pangkat A, kemudian M pangkat B, lalu ini M pangkat C, S pangkat -2C. Nah, ini M dengan M gabung. Maka ini adalah kilogram, M pangkat B ditambah dengan C, lalu skon pangkat -2C. Di sini hanya skon saja. Dimensinya berarti ini adalah T pangkat 1 sama dengan M, ini pangkat A ya, pangkat A, lalu L pangkat B ditambah C, kemudian skon berarti jadi T ya, T besar. T besar pangkat -2C. Ini kembali, nggak ada M-nya, nggak ada L. Tambahin aja. Berarti T pangkat 1, M-nya berarti pangkat 0, lalu L-nya juga pangkat 0. Ini sama dengan M pangkat A, L pangkat B ditambah C, kemudian T pangkat -2C. Nah, yang bisa langsung kita dapat yang mana coba? Bisa dari M, bisa dari T. Misalnya mulai dari T, boleh nggak apa-apa. T pangkat 1 sama dengan T pangkat -2C. T-nya kita coret. Berarti apa? 1 sama dengan -2C. Atau -2C sama dengan 1. Maka C berapa yuk? -2/1. Hei, udah taruh balik. Oh, -2C sama. 1 Ya, per ini -2. 1/2. Ah, setelah dapat nih ya. Lalu ini bisa M pangkat 0 sama dengan M pangkat A ya. Bisa. Nanti M pangkat 0 sama dengan M pangkat A. Berarti ini coret. Maka A sama dengan 0 ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah L pangkat 0 sama dengan L pangkat B tambah C. L pangkat 0 sama dengan L pangkat B ditambah C. L-nya coret. Berarti 0 sama dengan B ditambah C. Atau B ditambah C sama dengan 0. Tadi kita udah dapat C-nya sama dengan apa?
Min 1/2 kan? Hmm. Berarti ini B ditambah atau min 1/2, ini min 1/2 sama dengan 0. Maka B dikurang 1/2 sama dengan 0. Jadi B sama dengan berapa yuk? 1/2. 1/2. G. A sama dengan 0, B sama dengan 1/2, C sama dengan min 1/2. Tadi rumusnya T itu sama dengan 2pi M pangkat A, L pangkat B, kemudian G pangkat C. Maka 2pi M pangkat 0, L pangkat 1/2, kemudian G pangkat min 1/2. M pangkat 0 itu 1. Jadi ini boleh ditulis 2pi L pangkat setengah dibagi dengan G pangkat setengah. Pangkat setengah itu adalah akar. Maka ini 2pi akar L dibagi dengan akar G. Atau boleh ditulis 2pi akar dari L per G. Nah, kembali, kalau kita mau cari frekuensi, F itu sama dengan 1/T. Berarti sama dengan 1/2pi akar L per G. Maka sama saja dengan 1/2pi akar dari G per L. Ya, begitu. Ini salah satu penggunaan daripada dimensi untuk menentukan suatu rumus. Ada lagi itu nanti ada gerak yang namanya gerak melingkar. Jadi gerak melingkar, ini gerakan melingkar gini. Lalu ini ada benda nih. Bentar. Di dalam aja nggak apa-apa. Nah, bendanya ini bergerak dengan kecepatan tertentu pada lintasan berbentuk lingkaran. Kecepatannya adalah di sini adalah V. Nah, lingkaran ini memiliki jari-jari ini. Ke sini adalah R. Adalah R. Di sini memiliki massa M. Jadi kita mau cari rumusnya M ini, EF, force, gaya. Hanya ada M, V, dan R. Maka ini boleh kita tulis M pangkat A, V pangkat B, R pangkat C. Boleh. Kita lihat satuannya dulu. Satuan daripada F itu adalah Newton. Satuan dari M massa itu adalah kilogram, pangkat A. V itu velocity kecepatan, meter skon min 1, berarti ini pangkat B. R jari-jari, ini berarti meter, pangkat C. Newton itu adalah kilogram, meter skon min 2. Berarti sama dengan kilogram, meter pangkat B, skon min 1, meter pangkat C. Maka ini sama dengan kilogram, meter pangkat B ditambah dengan C sama skon pangkat, oh sorry ini minus B ya, min B, minus B. Ini berarti pangkat A, ini pangkat A. Nah di sini ada kilogram, meter, skon -2. Ya udah, tinggal cari lagi, sama aja. Mau mulai dari mana? Dari kilogram boleh. Ini kita gantikan dimensinya dulu. Berarti ini M, lalu L, ini pangkat 1, T, pangkat -2, sama dengan M, pangkat A, lalu L, pangkat B ditambah C, kemudian ada T, pangkat -B. Bisa mulai dari sini nih. Mau langsung dicoret-coret gini boleh nggak Bapak? Ini ya, M dengan M coret. Berarti 1 sama dengan A. 1 sama dengan A. Atau A sama dengan 1. Berikutnya lagi kita mau coret eh, ini deh, L ya. Jangan T, T, T ini. T dengan T. Berarti -2 sama dengan min B. -2 sama dengan min B. Maka B sama dengan apa? 2 kan? Nah, Iya. terakhir ini. L dengan L. Itu berarti 1 sama dengan B ditambah C. B-nya udah ketemu 2. 1 sama dengan 2 ditambah dengan C. Berarti C sama dengan berapa?